Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Live dari Makara Art Center Universitas Indonesia bersama saya Sasti Afsari dan rekan saya. Saya Reska Herlambang. Pagi hari ini kita begitu semangat karena kita akan menyambut kehadiran 8.000 mahasiswa baru Universitas Indonesia di tahun 2021. Luar biasa sekali ya Sasti, semangatnya di pagi hari ini ya. Luar biasa. Recording in progress. Dan kami ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru dalam Kamaba UI 2021. Satu karena beda. Boleh tepuk tangan yang hadirin yang paling meriah. Wow, luar biasa. Jadi walaupun kita tepuk tangannya secara virtual, tapi energinya, semangatnya sampai kita di sini ya Sasti ya. Betul sekali. Nah Sasti, Reska. kita kalau berbicara mengenai tema kita di pagi hari ini, satu karena beda. Tentunya Universitas Indonesia memiliki semangat yang sama untuk menyatukan perbedaan yang ada, yakni Indonesia ya. Ya, betul sekali. Indonesia satu karena beda. Tema tahun ini Indonesia ada karena perbedaan. Dan perbedaan adalah bagian dari ketetapan yang harus dijaga dan dirawat. Dan setiap tahunnya, Universitas Indonesia pasti menerima mahasiswa dari seluruh Indonesia yang meski berbeda-beda, tapi setiap mahasiswa UI harus memiliki spirit persatuan dalam perbedaan. Luar biasa sekali. Jadi Indonesia dan juga Universitas Indonesia ini adalah miniaturnya Indonesia. Betul Karena sekali. semua pelajar dan juga mahasiswa yang bergabung di UI dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa sekali ya Sasti ya. Dan juga Sasti, pada kesempatan kali ini para mahasiswa baru Universitas Indonesia akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Selain belajar bersama, tentunya akan menambah pertemanan yang baru selama bergabung di Universitas Indonesia ya. Betul sekali Reska, dan pada kesempatan ini pula kami ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA MBA. Yang kami hormati Ketua Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat. Yang kami hormati Ketua Sekretaris dan anggota Senat Akademik. Ketua Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar. Rektor Universitas Indonesia. Sekretaris Universitas. Para Wakil Rektor. Para Dekan Fakultas. Para Direktur Sekolah. Direktur Program Pendidikan Vokasi. Para Wakil Dekan Fakultas. Para Wakil Direktur Sekolah. Para Wakil Direktur Program Pendidikan Vokasi. Para pimpinan di lingkungan PAU dan Fakultas. Ketua Umum Iluni Universitas Indonesia. Direktur RSUI. Para dosen dan karyawan. Serta 8.000 mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Indonesia ya. Wah, Mudah-mudahan boleh tepuk semuanya tangan yang semangat paling ya meriah. Sasti, karena ini merupakan hari pertama dalam kegiatan Kamaba UI 2021 ya. Betul sekali. Sasti, di kesempatan kali ini juga mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada BNI yang telah ikut serta menyukseskan acara Kamaba UI 2021. Terima kasih untuk BNI yang sangat luar biasa mendukung acara kita pada pagi hari ini ya. Betul sekali, dan Reska, kita juga ingin mengingatkan untuk seluruh tamu undangan serta para mahasiswa baru Universitas Indonesia untuk tetap menjalani protokol kesehatan, karena kami di sini semua panitia juga menjalani protokol kesehatan dengan melakukan swab antigen sebelum acara dan juga tetap menggunakan masker. Jadi paling penting itu ya Sasti, tetap sehat dan tetap melakukan kegiatan seperti biasa begitu ya. Betul sekali. Baiklah segenap tamu undangan serta mahasiswa baru Universitas Indonesia, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza. Tamu undangan serta para mahasiswa dipersilahkan untuk tetap duduk dengan sikap sempurna.
Terima kasih kita ucapkan kepada Orkes Simfoni Universitas Indonesia Mahawaditra yang telah menyambut kita di pagi hari ini dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mudah-mudahan semakin meningkatkan rasa cinta tak kenal kita kepada bangsa Indonesia ya Sasti. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin dan para mahasiswa baru Universitas Indonesia, selanjutnya akan kita ikuti bersama pembacaan doa dan doa kita di pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Nur Wahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hikmat husu dan tawadu, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dan izinkan saya memimpin sesuai ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Pada acara pembukaan kegiatan mahasiswa baru atau Kamaba Universitas Indonesia tahun 2021 dengan tema Satu Karena Beda yang penuh barokah ini dengan menyebut asmamu yang maha agung dan zatmu yang maha sempurna, lebih dari hari dan keadaan biasa kami hadapkan hati dan wajah kami padamu seraya mengucapkan puji dan syukur atas segala karunia yang telah Engkau beri kepada kami selama ini. Kami panjatkan doa dan pinta padamu ya Allah, agar Engkau yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, senantiasa melimpahkan nikmat-Mu kepada Sivitas Akademika Universitas Indonesia, khususnya para mahasiswa baru yang akan melaksanakan kegiatan mahasiswa baru di Universitas Indonesia secara virtual ini. Untuk mencurahkan rahmat-Mu ya Allah kepada kami untuk kesejahteraan serta keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, pada saat kami hendak mengawali kegiatan mahasiswa baru Universitas Indonesia tahun 2021 ini, dengan hati yang tulus, secara khusus kami mohon kepadamu agar Engkau senantiasa membekali para mahasiswa baru UI ini, harapan kami ini dengan iman dan takwa padamu, agar mereka teguh dan tangguh menghadapi segala macam cobaan, hambatan, rintangan dan godaan dalam hidup dan kehidupan, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar di Universitas Indonesia. Ya Allah, berilah mereka kemauan dan kemampuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian masing-masing di Universitas Indonesia dan mampu menyelesaikannya sampai akhir kuliah dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk dalam suasana COVID-19 yang belum mereda ini. Untuk kejayaan dan kebesaran nusa dan bangsa, membawa rakyat Indonesia memasuki gerbang masyarakat bahagia, adil dan merata yang didambakan oleh seluruh manusia yang mendiami kepulauan Nusantara ini. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pemberi, Engkau mengetahui harapan-harapan kami dan cita-cita mereka. Engkau Maha mengetahui segala yang tersembunyi, apalagi yang kami nyatakan secara terbuka. Tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan berilah kemampuan untuk mengimplementasikannya. Tunjukkanlah kepada kami kebatilan dan berilah kemampuan untuk menghindarinya. Ya Allah, jadikanlah negara dan bangsa kami yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini negara yang adil, makmur, sentosa dan sejahtera di bawah lindungan dan ampunan-Mu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berilah rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Mu kepada kami Sivitas Akademika Universitas Indonesia
agar kami dapat melaksanakan 9 nilai Universitas Indonesia, mulai nilai kejujuran sampai nilai kepatuhan pada aturan, menuju kejayaan dan kebesaran Universitas Indonesia. Juga berilah kami semua yang ada di tempat ini, maupun yang via Zoom atau virtual lainnya, rahmat, taufik, hidayah, dan inayahmu. Kabulkanlah permohonan dan doa kami ini. Engkaulah tujuan segala harapan dan asa kami. Hanya kepadamulah kami berdoa, dan hanya kepadamulah kami beribadah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Wahidin yang telah memimpin doa pada hari ini. Baiklah segenap tamu undangan dan para mahasiswa baru Universitas Indonesia. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan laporan kegiatan awal mahasiswa baru yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Renat Abdul Haris yang telah bergabung bersama kita semua. Kepada Prof. Haris, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia. Yang kami hormati Ketua, Sekretaris, anggota Senat Akademik Universitas Indonesia. Yang kami hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Rektor, Sekretaris Universitas, dan para Wakil Rektor, para Dekan Fakultas, Direktur Program Vokasi, dan para Direktur Sekolah, para pimpinan unit lingkungan PAU, Ketua ILUNI yang kami banggakan, serta adik-adik mahasiswa baru yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Selamat pagi putra-putri terbaik bangsa mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan 2021. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rasa optimis di tengah situasi pandemi COVID-19 yang tengah melanda negeri kita ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik semua yang telah menjadi bagian dari keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Indonesia. We are the Yellow Jackets. Tentu saja adik-adik ini telah melewati persaingan yang sangat ketat di berbagai jalur seleksi masuk. Mulai dari jalur senam PTN, PPKB, talent scouting, SBMPTN, dan terakhir adalah jalur SIMA. Tentu saja kami senang sekali dapat bertemu dengan adik-adik sekalian, bibit-bibit unggul dari berbagai penjuru Nusantara. Kalian patut berbangga bisa menjadi bagian dari Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan satu-satunya yang menyandang nama bangsa. Manfaatkan kesempatan belajar di Universitas Indonesia untuk mengejar cita-cita, memperluas manfaat bagi sesama, dan meraih prestasi di berbagai laga. Pada pundak kalian tersandar harapan yang besar dari kami pimpinan Universitas Indonesia, para orang tua, dan masyarakat agar kalian dapat berkontribusi secara nyata untuk alma mater, bangsa, negara di masa mendatang. Bapak Rektor dan hadirin yang kami hormati, serta adik-adik mahasiswa baru yang kami cintai.
Izinkan kami menyampaikan laporan kegiatan awal mahasiswa baru yang kita sebut dengan Kamaba Universitas Indonesia yang kita laksanakan dalam beberapa pekan ke depan. Kegiatan diawali dengan pembukaan yang kita lakukan saat ini di Senin 26 Juli dan akan ditutup pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Tema besar tahun ini adalah satu karena beda. Karena kami ingin menyampaikan fakta empiris bahwa Universitas Indonesia merupakan miniaturnya bangsa Indonesia. Kami memiliki mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sivitas Akademika Universitas Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, ras, dan agama. Perbedaan tersebut tidak menghalangi kami untuk memiliki satu visi, yaitu menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia. Dengan tema tersebut, kami ingin mendidik mahasiswa baru Universitas Indonesia menjadi individu yang humanis, inklusif, dan toleran. Bapak Rektor dan hadirin yang kami hormati. Kamaba UI 2021 ini diikuti oleh seluruh mahasiswa baru dari program D3 Vokasi, D4 Vokasi, S1 reguler, S1 paralel, dan S1 kelas khusus internasional. Kamaba merupakan rangkaian aktivitas kegiatan mahasiswa baru yang bertujuan untuk memperkenalkan sistem akademik dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Universitas Indonesia. Kamaba adalah masa orientasi sekaligus masa transisi dari siswa menjadi mahasiswa, dari siswa SMA menjadi insan akademik perguruan tinggi. Karena itu, Kamaba kami desain yang meliputi berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan orientasi belajar mahasiswa untuk membekali kemampuan teknikal yang dibutuhkan dalam aktivitas belajar sehari-hari. Kemudian kami lanjutkan dengan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang kita kenal dengan PKKMB ini. Saja bertujuan untuk mengembangkan mahasiswa menjadi individu yang memiliki wawasan global dan berkarakter kebangsaan. Orientasi kehidupan kampus yang kita sebut dengan OKK juga akan dilaksanakan dan ini bagian dari upaya memperkenalkan dengan kakak-kakak kelas dari mahasiswa baru ini. Kemudian dilanjutkan dengan latihan paduan suara virtual untuk mengenalkan mahasiswa baru dengan himne Mars Universitas Indonesia. Dan tentu saja kegiatan yang dilakukan di fakultas adalah pengenalan sistem akademik fakultas atau yang kita sebut dengan PSAF yang tentu saja akan dilakukan di fakultas masing-masing. Melalui Kamaba Universitas Indonesia 2021 ini, mahasiswa juga akan diperkenalkan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Adik-adik mahasiswa baru yang kami banggakan. Perlu kami sampaikan bahwa melalui program PKKMB ini, atau MBKM maksud kami adalah para mahasiswa baru. Tentu saja nanti Anda semua kalian adik-adik yang kami banggakan akan memiliki kesempatan hak belajar selama 3 semester di luar program studi. Kalian dapat memilih beberapa kegiatan pembelajaran mulai dari pertukaran pelajar, magang, asistensi di suatu pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, dan tentu saja dengan program membangun desa atau yang biasa kita sebut dengan KKN tematik. Pastikan adik-adik bisa memanfaatkan hak belajar tersebut untuk mengembangkan diri secara merdeka dengan proyeksi karir di masa depan sesuai dengan minat adik-adik semua. Tak lupa dalam kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan terselenggaranya kegiatan mahasiswa baru Universitas Indonesia tahun 2021. Terima kasih kami sampaikan kepada para panitia yang telah bekerja keras dan terima kasih kepada para narasumber
yang telah bersedia membagikan ilmu dan pengalaman dan inspirasinya kepada adik-adik mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan 2021. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, membawa manfaat, mampu menyalakan optimisme, dan menularkan jiwa korsa alma mater kebanggaan Universitas Indonesia. Akhir kata, kami berharap adik-adik bisa menyelami dan lebih fokus mengikuti kegiatan ini dengan baik, agar tidak mengalami kendala pada saat perkuliahan nanti. Ikuti semua kegiatan dan kerjakan tugas dari para fasilitator dengan optimal. Manfaatkan kesempatan untuk tanya jawab dan berdiskusi secara kritis. Namun jangan lupa juga untuk bisa tetap menjaga kebugaran fisik dan mental untuk selalu berpikir positif, sehingga semangat mengikuti seluruh kegiatan Kamaba ini bisa diikuti dengan baik. Demikian Pak Rektor dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan dari kami kurang lebihnya atas nama bidang akademik dan kemahasiswaan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam kegiatan ini masih dijumpai kekurangan-kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, Sasti dan juga para mahasiswa baru saja kita dengarkan bersama laporan kegiatan awal mahasiswa baru yang telah disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Rernad Abdul Haris. Sasti dan juga hadirin dan para mahasiswa baru, selanjutnya kita akan saksikan dan dengarkan bersama pembacaan janji mahasiswa baru yang akan diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Universitas Indonesia di tahun 2021. Kepada perwakilan kami persilakan perwakilan mahasiswi Fathiah Ateh dari Fakultas Psikologi, kemudian perwakilan mahasiswa Tegar Andi Putra, perwakilan dari Fakultas Teknik UI. Kepada mahasiswa perwakilan kami persilakan. Janji mahasiswa baru. Kami, mahasiswa baru Universitas Indonesia berjanji: 1. Akan menjaga nama baik Universitas Indonesia. 2. Menjunjung tinggi norma-norma ilmiah yang berlaku di Universitas Indonesia berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi. 3. Akan mematuhi segala peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia dan bersedia menerima sanksi apabila melanggarnya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Fathiah dan juga Tegar, perwakilan mahasiswa dan juga mahasiswi UI yang membacakan janji mahasiswa baru Universitas Indonesia yang tadi Mas Reska diikuti oleh seluruh mahasiswa dan mahasiswi baru Universitas Indonesia. Dan tentunya ini menjadi semangat sesuai dengan tema kita, satu karena beda. Dan itu menjadi semangat selalu selama acara kita di tahun 2021 ini ya Sasti ya. Betul sekali, dan Mas Reska, kali ini kita akan mengajak mahasiswa dan mahasiswi baru Universitas Indonesia untuk menyanyikan lagu wajib mahasiswa baru UI yang akan dinyanyikan dan dipandu oleh Orkes Simfoni Universitas Indonesia Mahawaditra. Teman-teman mahasiswa baru UI, silakan untuk menyimak dan sembari dihafalkan ya. Baiklah, langsung saja marilah kita nyanyikan bersama lagu Genderang Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Kami mahasiswa pengabdi cita, belajar ilmu pekerti luhur untuk nusa dan
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Mahasiswa Universitas Indonesia Paragita, pimpinan Dr. A.G. Sudibyo MSI yang telah memandu lagu genderang Universitas Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat dalam melakukan kegiatan belajar nanti ketika kuliah di Universitas Indonesia ya Sasti ya. Betul sekali. Baik hadirin dan para mahasiswa baru Universitas Indonesia, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Ari Kuncoro, SE, MA, PhD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya sebagai Rektor Universitas Indonesia mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru di kampus Universitas Indonesia. Perkembangan COVID-19 sampai saat ini masih mengalami peningkatan. Varian-varian baru mulai muncul di Indonesia. Harapan saya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan mampu menerapkan himbauan untuk kebaikan bersama. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan sikap optimis untuk menghadapi berbagai tantangan yang sedang dan akan datang. Para mahasiswa baru Universitas Indonesia yang saya cintai, kalian adalah orang-orang pilihan yang mampu bersaing dengan ribuan calon mahasiswa lain agar dapat diterima di kampus Universitas Indonesia. Berbagai ikhtiar dan tawakal sudah kalian tempuh. Perjuangan demi perjuangan sudah dilakukan, sehingga kalian bisa diterima di kampus ini. Maka dari itu, pergunakan kesempatan ini untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan potensi diri untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kalian. Manfaatkan fasilitas yang kampus berikan secara maksimal agar dapat menunjang peningkatan hard skill maupun soft skill yang kalian miliki. Universitas Indonesia adalah kampus yang dibangun pada saat pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1849 sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Kampus ini beberapa kali mengalami pergantian nama. Pada tahun 1950 ditetapkan dengan nama Universitas Indonesia. Sampai saat ini, kampus Universitas Indonesia memiliki lulusan di berbagai lini sektor, baik nasional maupun internasional, sehingga UI menjadi kampus terbaik Indonesia. Kontribusi kampus Universitas Indonesia dalam membawa nama baik bangsa dan negara Indonesia dalam event-event nasional maupun internasional sudah sangat nyata dan tidak diragukan lagi. Seluruh aktivitas akademika dan para alumni mampu bersaing di kancah internasional, baik di bidang akademik, penelaran, dan penelitian, maupun bidang keterampilan skill. Maka kalian patut bangga dapat berjuang nantinya di kampus perjuangan mengharumkan nama Indonesia. Universitas Indonesia merupakan kampus yang mahasiswanya berasal dari Sabang hingga Merauke. Kampus yang mencerminkan miniatur Indonesia. Berbagai suku, ras, budaya, bahasa, dan agama berkumpul menjadi satu di kampus ini. Mengingat berbagai perbedaan yang ada di kampus, itulah maka diambil tema Satu Karena Beda dalam kegiatan PKKMB, Pengenalan Kehidupan Kampus pada Mahasiswa Baru UI 2021. Melalui tema ini, diharapkan mahasiswa baru dapat membangun kesadaran persatuan dalam bingkai perbedaan, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan membangun semangat persatuan dalam perbedaan ini, maka PKKMB akan menjadi sarana menanamkan nilai-nilai Pancasila yang dapat menumbuhkan kesadaran di kalangan mahasiswa baru UI untuk menjangkau perbedaan dan merajut keberagaman, sehingga pada ujungnya mampu merawat berbagai perbedaan yang ada di negeri ini dengan berupaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Untuk mencapai harapan tersebut, maka dalam PKKMB kali ini diberikan materi sejarah peradaban bangsa Nusantara dengan segenap nilai dan spirit yang ada di dalamnya, seperti nilai kesetaraan antara laki dan perempuan, yang antara lain terlihat pada sosok Ratu Sima, Pramuda Wardani, Sultanah Sapiyuddin, Sultan Hanan Siti Narisya, Laksamana Malahayati, dan sebagainya, yang menjadi pemimpin perempuan pada masanya. Semangat menjaga dan melestarikan lingkungan seperti terlihat dalam jajaran Tri Hita Karana, nilai kreatif dalam membangun relasi dengan alam dan sesama manusia, ajaran Tri Tangtu, dan sebagainya. Materi-materi ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber kreativitas bagi mahasiswa baru, Universitas Indonesia, dan generasi muda umumnya dalam berinovasi menjawab tantangan zaman. PKKMB merupakan salah satu rangkaian kegiatan mahasiswa baru, Kamaba UI 2021. Kegiatan ini merupakan salah satu fase peralihan status pendidikan dari seorang siswa menjadi mahasiswa. Perbedaan iklim inilah yang menjadikan PKKMB menjadi kegiatan yang penting untuk mahasiswa baru agar nantinya dapat beradaptasi dengan budaya akademis dan sistem pendidikan yang diterapkan di Universitas Indonesia. Meskipun dilaksanakan secara daring, diharapkan rangkaian Kamaba UI
2021 ini dapat diikuti dengan baik oleh mahasiswa baru. Para mahasiswa baru dapat berperan aktif menggali dan mengembangkan setiap materi yang disampaikan. Panitia telah menetapkan siklus Triangle sebagai metode dalam proses pembelajaran dan penyusunan materi PKKMB UI 2021. Konsep ini berpijak pada taksonomi Bloom, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pelaksanaan Kamaba yang berpijak pada taksonomi Bloom ini merupakan bagian dari proses pembentukan seorang akademisi dan intelektual yang berkarakter dan integritas, mampu menerapkan 9 nilai UI dalam praktek kehidupan. Adapun 9 nilai UI yang menjadi acuan seluruh sivitas akademika UI adalah kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik, dan kepatuhan pada aturan. Selamat mengikuti kegiatan PKKMB UI 2021 dengan senang dan gembira. Harapan kami, mahasiswa baru Universitas Indonesia mampu membangun karakter diri sesuai tujuan kegiatan ini. Tetap semangat supaya dapat memperkuat aktivitas akademika UI dalam membangun peradaban bangsa Indonesia yang maju dan unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro, SE, MA, PhD, atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah segenap tamu undangan serta mahasiswa baru Universitas Indonesia, sesuai dengan tema besar Kamaba UI 2021, Satu Karena Beda, kami mengajak seluruh hadirin untuk mengobarkan semangat memahami karakter jati diri bangsa dengan bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang akan dipandu oleh paduan suara mahasiswa Universitas Indonesia Paragita. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu Nusa, Satu Bangsa. Ini seirama dengan tema Kamaba UI di tahun 2021. Satu karena perbedaan kita semua dan menyatukan kita semua dalam kegiatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi spirit dan semangat kita semua para mahasiswa baru Universitas Indonesia. Sasti, hadirin dan juga para mahasiswa baru, selanjutnya akan kita ikuti bersama, yakni sambutan sekaligus membuka secara resmi acara Kamaba UI di tahun 2021 kepada yang terhormat Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang telah bergabung bersama kita secara virtual. Kepada Pak Menteri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, pertama saya ingin mengucapkan selamat datang di kehidupan baru sebagai mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa menjadi mahasiswa tidak sama dengan kenaikan jenjang sekolah. Menjadi mahasiswa berarti kalian memiliki kemerdekaan yang lebih luas untuk menentukan arah masa depan. Oleh karena itu, kami di Kemendikbudristek memberikan hak kepada semua mahasiswa di seluruh Indonesia untuk belajar di luar prodinya atau di luar kampusnya selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengikuti program-program Kampus Merdeka, antara lain magang di perusahaan atau organisasi sosial dunia, melakukan studi independen, membangun desa, melakukan riset, mengerjakan proyek kemanusiaan, merancang dan merintis wirausaha, melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri, atau mengajar di SD atau SMP melalui program kampus mengajar. Semua program ini kami rancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa dengan keragaman minat dan ketertarikannya, untuk mendapatkan pengalaman yang tidak tertulis dalam buku teks atau bisa diajarkan dalam kelas. Pengalaman itu akan menjadi kendaraan kalian meraih mimpi di masa depan. Kami telah berkomitmen untuk tidak hanya memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa, tapi menjamin keselamatan perjalanan kalian menggapai cita-cita kalian. Keunggulan dari program Kampus Merdeka adalah mahasiswa tidak perlu mengorbankan masa studinya. Kami mewajibkan perguruan tinggi untuk menerapkan transfer kredit dengan hitungan 20 SKS untuk setiap program Kampus Merdeka. Selain itu, melalui kerjasama dengan Kemendikbudristek dan LPDP, mahasiswa bahkan akan mendapatkan uang saku selama mengikuti program Kampus Merdeka. Tidak berhenti di situ, kami juga menyediakan beragam program beasiswa gelar atau non-gelar untuk mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah beasiswa unggulan yang dapat diikuti oleh mahasiswa baru yang masih duduk di semester 1. Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, komitmen kami untuk memerdekakan pendidikan tinggi tidak akan membuahkan hasil tanpa dukungan dan partisipasi teman-teman dalam program Kampus Merdeka. Manfaatkan masa kuliah kalian untuk mengenal diri kalian, membangun jembatan untuk meraih mimpi, dan berkontribusi untuk negeri. Saya percaya kemerdekaan adalah napas pemuda, napas mahasiswa, para generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mari terus bergerak serentak bersama mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang telah berkenan memberikan sambutan serta membuka secara resmi Kamaba UI tahun 2021. Baiklah tamu undangan serta para mahasiswa baru Universitas Indonesia, baru saja kita saksikan bersama rangkaian pembukaan Kamaba UI 2021. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dan kami perkenankan untuk dapat meninggalkan ruangan virtual ini. Namun bagi teman-teman mahasiswa tetap di sini karena setelah ini kita akan melanjutkan agenda pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia. Para mahasiswa baru Universitas Indonesia dan juga Sasti luar biasa sekali semangatnya dari tadi hingga saat ini. Dan kita masih dalam rangkaian acara Kamaba UI di tahun 2021. Satu karena beda. Itu yang paling menarik semangat kita pada pagi hari ini ya. Betul sekali. Baik Sasti dan juga para mahasiswa baru, tentunya selama kegiatan Kamaba UI di tahun 2021 banyak sekali kegiatan yang akan diikuti oleh para mahasiswa baru. Apa saja kegiatannya? Langsung saja kita undang kepada yang terhormat Bapak Dr. Tito Latif Indra MSI selaku Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia untuk menyampaikan beberapa kegiatan selama Kamaba UI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adik-adik mahasiswa baru Universitas Indonesia Angkatan 2021, pertama-tama, saya selaku Direktur Kemahasiswaan ingin mengucapkan selamat datang pahlawan muda di kampus Makara, Alma Mater Universitas Indonesia.
Suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya pada pagi hari ini berkesempatan untuk menyambut adik-adik semuanya dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Universitas Indonesia tahun 2021. Sebelum kalian mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik di kampus, terlebih dahulu adik-adik mahasiswa diharapkan untuk mengikuti beberapa kegiatan yang disebut Kamaba atau kegiatan awal mahasiswa baru. PKKMB, kemudian orientasi kehidupan kampus atau OKK, pengenalan sistem akademik fakultas atau PSAF, pembagian jaket kuning, penutupan Kamaba, dan wisuda sekaligus upacara penyambutan mahasiswa baru. Jadwal Kamaba bisa adik-adik cermati di dalam buku panduan PKKMB yang telah dibagikan. Adik-adik mahasiswa baru yang saya banggakan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, PKKMB merupakan salah satu bagian dari rangkaian Kamaba. Dalam kalender akademik UI tahun 2021-2022, PKKMB dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan pembukaan Kamaba, pengenalan sistem akademik universitas atau PSAU, display UKM, dan penutupan Kamaba. Saya perlu menegaskan bahwa seluruh elemen kegiatan dalam Kamaba bersifat wajib. Karena itu, mohon agar diikuti dengan baik, dimanfaatkan secara optimal, dan disimak dengan fokus. Secara umum, tujuan pelaksanaan PKKMB 2021 ada 4 poin. Pertama, melatih kemampuan dan keterampilan berpikir, membangun konsep, dan pengetahuan teknis akademik bagi mahasiswa baru. Dalam PKKMB 2021, kami hadirkan para narasumber yang keren dan inspiratif yang akan mengajak adik-adik semuanya membuka wawasan dan mengasah nalar kritis. Tujuan PKKMB UI 2021 yang kedua, untuk membentuk mahasiswa baru yang memiliki integritas pribadi, berkarakter, altruisme, pengembangan jiwa kepemimpinan, dan kemampuan kerjasama. Lalu yang ketiga, melatih kemampuan selektif terhadap arus deras informasi dan konsistensi kebudayaan. Mengingat sekarang ini kita berada dalam era teknologi dan informasi, sehingga penguatan jati diri dan pendidikan karakter menjadi sangat penting. Keempat, membentuk mahasiswa baru yang memiliki karakteristik intelektual sebagaimana yang tercermin dalam 9 nilai UI, yaitu kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik, dan kepatuhan pada aturan. Tema PKKMB 2021 adalah satu karena beda. Kami memilih tema ini dengan maksud untuk menemukan kesadaran dan menanamkan pemahaman bahwa Indonesia ada karena ada perbedaan. Keragaman suku, ras, dan agama adalah ketetapan dan kekayaan yang harus dijaga dan dirawat. Terlebih lagi, kami percaya bahwa UI adalah miniatur Indonesia. Kita terdiri dari beragam latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Karena itu, di dalam PKKMB, adik-adik akan diajak untuk menyelami jati diri kita sendiri, jati diri bangsa Indonesia yang beragam dan unik. Kami ingin mengajak adik-adik untuk menyadari kebesaran kehebatan bangsa Indonesia agar adik-adik selalu optimis dan semangat, serta menyadari bahwa kesempatan belajar di Universitas Indonesia semata-mata untuk meningkatkan kapasitas diri agar bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara di masa yang akan datang. Dalam menyusun konsep PKKMB 2021, kami berpedoman pada taksonomi Bloom dalam hal pedagogi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Semuanya diterapkan sebagai bagian dari proses pembentukan seorang akademisi dan intelektual UI yang berkarakter. Dalam aspek kognitif dan olah pikir, kami menyebutnya sebagai menjangkau. Menjangkau artinya membuat wawasan kita menyadari
dan memahami suatu fenomena. Kami ingin mengajak adik-adik menjangkau Indonesia dari Aceh sampai dengan Papua, dari barat sampai ke timur Indonesia. Kami juga ingin mengajak adik-adik menjangkau kehebatan Universitas Indonesia dan kiprahnya dalam mempersiapkan, memperjuangkan, dan mengisi kemerdekaan. Dalam aspek afektif atau olah rasa, kami menyebutnya sebagai merajut. Merajut dalam artian adik-adik memaknai dan menghayati pengetahuan itu dengan pribadi kalian masing-masing. Apa cita-cita kalian? Apa mimpi-mimpi kalian? Apa motivasi kalian? Setelah menyadari bahwa adik-adik merupakan bagian dari suatu komunitas yang bernama Bangsa Indonesia dan Civitas Akademika Universitas Indonesia. Terakhir, kami juga mempersiapkan kegiatan-kegiatan olah karsa atau aspek psikomotorik, yang dalam hal ini kami sebut dengan merawat, sebagai cara atau metode adik-adik untuk melestarikan semua anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita di Universitas Indonesia dan Indonesia. PKKMB 2021 dikemas dalam tajuk Academic Camp PKKMB 2021, di mana menurut kami hal ini dekat dengan kepribadian dan relevan dengan gaya komunikasi adik-adik mahasiswa baru angkatan 2021 yang merupakan generasi Z. Generasi yang melek teknologi, digital natif, suka skeptis dan kritis, tidak menyukai pengetahuan yang doktrinal, memiliki kesadaran global, dan mudah beradaptasi. PKKMB 2021 dilaksanakan secara daring melalui platform digital yang kami sediakan khusus untuk mensukseskan acara ini. Dalam aspek menjangkau, adik-adik diajak untuk mempelajari budaya Nusantara, sejarah Universitas Indonesia, dan pengenalan sistem akademik universitas. Sementara dalam aspek merajut, kami akan menghadirkan narasumber yang akan membahas tentang kehidupan-kehidupan dan kasus-kasus inspiratif yang dapat menumbuhkan solidaritas sebagai sesama warga negara dan sesama warga UI. Dalam aspek merawat, kami ingin menyajikan tentang literasi media digital kepada adik-adik, memiliki kemahiran dalam mengkritisi informasi, sekaligus pemaparan tentang geopolitik dan geostrategik Indonesia agar adik-adik melek dalam situasi global yang ada. PKKMB 2021 akan diisi oleh public figure yang inspiratif, para menteri dan pejabat negara, aktor dan artis, serta band ternama yang dulu pernah juga seperti kalian berkuliah di Universitas Indonesia. Kami menumbuhkan optimisme dan meyakinkan bahwa adik-adik telah memilih kampus yang tepat dan menghargai setiap talenta unik yang dimiliki oleh mahasiswa dan yang memiliki reputasi internasional. Dan kampus yang inklusif, toleran, dan humanis, serta menghargai perbedaan. Semoga adik-adik bisa mengikuti PKKMB 2021 ini dengan maksimal. Jangan pernah sungkan untuk bertanya, berdiskusi, atau memberikan masukan kepada kami. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Akhir kata, selamat menikmati persembahan kami sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kalian menembus jalur masuk Universitas Indonesia yang sangat ketat. Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat membantu dan membekali adik-adik untuk kehidupan perkuliahan di Universitas Indonesia nantinya. Demikian penjelasan, sambutan, dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatian adik-adik semuanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Tito Latif Indra MSI,
Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang telah berkenan menyampaikan beberapa agenda terkait dengan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Sasti, tadi kalau kita mendengar pesan dari Pak Tito, jangan lupa bahagia. Itu yang paling Itu kuncinya ya. kuncinya yang paling penting gitu ya. Jadi sehingga dalam mengikuti kegiatan Kamaba ini selain mendapatkan ilmu, yang paling penting kita harus bahagia bersama-sama. Betul Sasti, sekali. kalau kita berbicara mengenai Kamaba, biasanya kesan dan pesan pertama kali ketika menjadi mahasiswa baru, pengalaman Sasti seperti apa sih? Wow, pada saat menjadi mahasiswa baru Universitas Indonesia pastinya pertama bangga ya Mas Reska ya. Yang kedua paling memorable adalah pada saat kita disuruh menjadi pengabdian masyarakat. Nah, waktu itu saya mengabdi masyarakat di salah satu desa di Depok. Nah, itu sangat seru nih Mas Reska. Jadi artinya bahwa memiliki kesan yang sangat menarik sekali gitu ya. Betul banget. Nah, seperti halnya selain melakukan pengabdian itu sendiri kepada masyarakat dan juga mendapatkan pengenalan baru dalam kehidupan kampus, yang paling penting adalah kita biasanya mendapatkan insight-insight positif, Ya. terutama terkait dengan materi peradaban sejarah bangsa Indonesia. Itu yang paling menarik ya Sasti ya. Betul sekali, banyak sekali. Tadi sudah dijelaskan juga sama Dr. Tito ya, Mas Reska ya, bahwa banyak sekali yang akan didapatkan oleh Maba UI ini. Dari kuliah umum, tapi sisi kreativitasnya juga ada. Lalu nanti juga ada hiburan dari artis, ada Mas bintang Reska. tamu ya. Iya, akan dan menghibur juga kita semua ya. ya, dan pastinya banyak sekali tokoh-tokoh inspirasional yang akan berbagi pengalaman dari berbagai bidang yang merupakan alumni dari Universitas Indonesia. Nah, sekarang karena teman-teman mahasiswa baru Universitas Indonesia adalah We Are the Yellow Jacket. Nah, Udah we jadi are the yellow mahasiswa jacket ya. gitu ya. Kalau Prof. Haris bilang tadi udah keluarga besar UI Udah gitu ya. keluarga besar dari Universitas Indonesia, dari siswa beralih menjadi mahasiswa. Jadi harus familiar dengan kata-kata kuliah. Nah, seperti yang satu ini, teman-teman mahasiswa akan mendapatkan kuliah yang sangat berharga tentang sejarah peradaban Nusantara dari Dr. Ali Akbar SSM Hum. Beliau adalah arkeolog dan juga dosen Fakultas Ilmu Budaya, serta menjadi ketua tim terpadu riset mandiri untuk situs Gunung Padang. Nah, sebagai seorang mahasiswa yang mana setelah lulus kuliah nanti, Mas Reska akan menjadi pemimpin negara tercinta Indonesia, maka dari itu seorang mahasiswa harus memahami betul jati diri bangsa yang tertanam dari nenek moyang kita. Apalagi anak UI, Mas Reska, pastinya adalah putra-putri terbaik Indonesia yang memiliki gen unggul. Nah, itu dia. Tadi kalau kita juga menyimak sambutan dari Prof. Haris mengatakan bahwa putra-putri terbaik bangsa yang terpilih menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia. Dan satu lagi menjadi kebanggaan kita adalah satu-satunya universitas di Indonesia yang menyandang langsung nama negara kita, yakni Betul bangsa sekali. Indonesia itu sendiri. Baik Sasti dan juga para mahasiswa baru, sebelum nanti kita mendalami materi dalam kuliah umum kita kali ini, kita akan mengajak mahasiswa dan mahasiswi baru Universitas Indonesia untuk menyaksikan tayangan berikut ini, yakni video jejak peradaban Indonesia. Selamat menyaksikan. Jejak Peradaban Nusantara. Peradaban Nusantara adalah peradaban yang tertua di dunia. Sejak dahulu, kondisi dan kekayaan alam Nusantara telah menarik berbagai bangsa untuk datang dan menetap di sini. Proses interaksi antara alam dan manusia Nusantara yang mengintegrasikan teknologi yang rasional dengan spiritualitas telah meningkatkan daya kreasi para penduduk dalam membangun peradaban Nusantara. Menurut para peneliti antropologi ragawi, 1 juta tahun yang lalu, bumi Nusantara telah dihuni spesies yang mampu berjalan tegak. Spesies ini disebut Homo erectus, kerabat dekat manusia modern yang kemudian menghilang dari muka bumi Nusantara. "60.000 tahun yang lalu, sekelompok manusia dari Afrika melakukan pengembaraan melintasi laut dan mendarat di Kepulauan Nusantara. Mereka dikenal sebagai Homo sapiens atau manusia modern awal dari ras Melanesia
yang datang ke Nusantara. Mereka memiliki keterampilan melaut yang tinggi karena dibentuk dalam tradisi maritim yang kuat. Ini artinya, budaya maritim merupakan dasar terbentuknya budaya Nusantara. Saat tinggal di Kepulauan Nusantara, mereka hidup secara nomaden dari goa ke goa. Sebagai upaya beradaptasi dengan kondisi alam Nusantara, mereka mengembangkan berbagai pengetahuan baru dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Berbagai pengetahuan ini kemudian diturunkan dari generasi ke generasi sehingga menjadi kebudayaan Nusantara. Manusia purba Nusantara ini tidak hanya memiliki kemampuan berpikir, mereka juga memiliki kemampuan menuangkan pikiran yang diabadikan dalam lukisan di dinding goa. Beberapa lukisan kuno di dinding goa yang ditemukan di Nusantara diperkirakan berusia 45.500 tahun. Lebih tua dari peradaban aborigin yang berusia 40.000 tahun. Ditemukannya lukisan purba di dinding goa di Sulawesi merupakan bukti bahwa kebudayaan adalah tertua di dunia di Nusantara. Selain itu, lukisan tersebut juga menunjukkan bahwa bangsa Nusantara telah memiliki pengetahuan dan peradaban yang hebat di zaman prasejarah. Sekitar 40.000 tahun yang lalu, datang lagi serombongan manusia dari kawasan Asia ke Kepulauan Nusantara. Pendatang baru ini membawa budaya Neolitik yang dicirikan dengan hidup menetap serta kemampuan mendomestifikasikan hewan dan tanaman. Seorang ahli sejarah kebudayaan bangsa Belanda yang bernama J.L.A. Brandes menyatakan, sebelum datangnya pengaruh asing baik dari India ataupun Cina, nenek moyang bangsa Indonesia telah hidup bersama-sama dengan 10 butir kepandaiannya. Dimulai dari menemukan sistem pengairan untuk pertanian, dilanjutkan dengan menemukan berbagai keterampilan perundagian yang diturunkan secara lisan. Mereka juga memiliki kemahiran astronomi dan navigasi